Halo Sobat Cuan, kembali lagi di channel StockNow.id. Seperti biasa, kita kali ini akan membahas saham-saham yang ada di portofolio dari Sobat-Sobat Cuan sekalian di StockNow.id. Nah, salah satunya adalah emiten Gotoh. Nah, di segmen bedah porto kali ini kita akan bedah nih emiten Gotoh mulai dari pendapatannya atau mungkin dari laba bersihnya hingga key bisnisnya dan rekomendasinya seperti apa nanti di akhirnya. So, pantau video ini sampai habis dan kalau bisa jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga untuk saham-saham apa lagi yang ingin kita bahas selanjutnya. Oke, langsung kita masuk saja ke emitennya langsung ke secara teknikal ya. Di sini bahwasannya teman-teman kalau misalnya yang beli Gotoh di harga IPO itu mungkin teman-teman udah minus 81% ya dari harga IPO-nya ya. Di sini untuk teman-teman bisa lihat sekalian bahwasannya Gotoh itu stock performance-nya itu listednya minus 81% dan di sini saya menggunakan chart monthly karena kita menggunakan chart weekly dan chart daily akan sangat panjang jika ditarik ya. Dan kalau teman-teman lihat bahwasannya memang belum ada volume beli yang signifikan terjadi untuk saham Gotoh ini dan memang pelemahan saham Gotoh ini juga diikuti dengan pelemahan dari fundamentalnya sendiri. Walaupun memang di awal itu Gotoh itu sangat menarik ya perhatian dari para investor-investor, terkhususnya investor retail, itu masuk ke saham Gotoh dan pastinya banyak yang nyangkut kalau misalnya masih hold sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan fundamental dari Gotoh sendiri ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya saya menggunakan data-data fundamental ya berdasarkan laporan keuangan terbaru di 9 month 2024 dan kita bandingkan dengan 9 month 2023. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya revenue di saham di emiten Gotoh, Gojek Tokopedia itu naik 11%, which is ini cukup bagus ya karena ada pertumbuhan pendapatan nih yang terjadi di emiten Gojek Tokopedia. Nah, selanjutnya adalah gross profit-nya. Dan di sini memang untuk COGS-nya sendiri ya, atau beban pokok penjualannya mungkin cukup besar sehingga membebani yang namanya pendapatan dari emiten Gotoh. Nah, selanjutnya adalah operating profit. Kalau teman-teman lihat bahwasannya memang di sini kenaikan dari operating profit-nya itu cukup signifikan di angka 76%. Nah, angka ini 76% diperoleh dari memang kalau teman-teman lihat secara persentase ini sangat baik ya, tapi kalau teman-teman lihat secara nominal ini masih minus sebesar 2 triliun rupiah. Sehingga memang untuk di 9 month 2023 itu minus 8,8 triliun rupiah. Di 9 month 2024-nya itu minus 2 triliun rupiah. Oke, selanjutnya kita akan bedah net profit-nya. Di sini memang secara top and bottom line-nya, di sini memang sangat bagus ya untuk Gotoh walaupun memang laba bersihnya masih dicatatkan atau mencatatkan minus ya, karena memang untuk saham teknologi terkhususnya Gotoh ini yang memang startup itu minus sangat wajar, tapi bagaimana kita melihat perusahaan ini untuk mengatasi akan menghandle nih minusnya ini tidak sampai di tahun-tahun mendatang, otomatis kayak ada tahun di mana memang untuk saham Gotoh ini BP atau positif gitu laba bersihnya, sehingga memang itu yang kita lihat dari startup teknologi di Indonesia. Nah, kita lihat bahwasannya net profit dari Gotoh itu sendiri itu di angka 4,5 triliun dan untuk di 9 month 2023 itu di 9,5 triliun. Ini naik 52,7%. Ini angka yang sangat bagus. Tapi jika kita lihat bahwasannya penjelasan dari direksi atau manajemen Gotoh sendiri ketika public expose, mereka meng-highlight yang dinamakan adjusted EBITDA. Nah, adjusted EBITDA ini apa sih? Nah, jadi kalau kita menggunakan EBITDA-nya saja atau misalnya gross profit, EBITDA itu gross profit. Jadi kalau kita menggunakan gross profit-nya itu kita mendapat angka minus yang cukup dalam. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya kalau misalnya kita bandingkan dengan operating profit-nya itu di 2 triliun rupiah, sedangkan untuk adjusted EBITDA itu di 13 miliar rupiah minusnya. Ini sangat jauh perbedaannya, dan kalau teman-teman perhatikan bahwasannya kenaikan dari atau pertumbuhan dari adjusted EBITDA di 9 month 2024 dibandingkan 9 month 2023 itu naik 99,4%, which is ini sangat menarik ya karena hampir 3 digit terjadi pertumbuhan di adjusted EBITDA-nya. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan di sini minus 13
miliar ini hampir mendekati angka positif dan manajemen itu optimis di tahun 2024 full year-nya adjusted EBITDA akan di angka positif. So itu akan sangat baik untuk investor-investor Gotoh yang mungkin udah beli di harga 50 karena memang harga Gotoh sempat menyentuh level 50. Ini sangat menarik untuk teman-teman invest di saham Gotoh jika diberikan harga 50 kemarin. Nah, adjusted EBITDA ini apa sih? Nah, jadi adjusted EBITDA ini adalah pendapatan yang langsung dikurangi oleh COGS. COGS di sini teman-teman memasukkan nilai-nilai di luar, misalnya ada biaya hukum atau mungkin biaya merger antara Gojek dan Tokopedia yang mungkin masih ada. Lalu mungkin teman-teman keluarkan biaya-biaya yang tidak termasuk biaya core dari pekerjaan yang dilakukan oleh Gotoh sendiri. Misalnya memang pengeluaran dilakukan oleh Gotoh itu seperti pemberian diskon ketika adanya GoFood, seperti itu. Dan mungkin pemberian diskon ketika ada Gojek, di Tokopedia juga pembelian orang purchasing barang-barang itu memberikan diskon. Nah, itu termasuk dengan COGS dari bisnis intinya dari Gotoh sendiri. Jadi, adjusted EBITDA ini adalah pendapatan dikurangi COGS atau beban-beban pokok penjualan yang intinya saja. Sehingga memang jika kita melihat angka minus 13 miliar ini sangat menarik buat saya sendiri, apalagi buat teman-teman yang mungkin ingin melihat outlook dari Gotoh sendiri seperti apa. Oke, di sini kita bakalan lihat bagaimana kinerja-kinerja lainnya dan key business dari Gotoh sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran yang mungkin udah tahu nih ya, sebagian key business dari Gotoh itu adalah menjalankan bisnis seperti aplikasi Gojek dan juga nanti ada Tokopedia. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan juga bahwasannya bisnis Gotoh itu adalah seperti bukan hanya dari Gojek dan Tokopedia saja ya, tetapi di sini ada yang dinamakan dengan bisnis segmen on-demand service dan segmen yaitu fintech. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan neraca pro forma dulu. Nah, di sini memang Gotoh memperoleh banyak pendapatan itu dari yang namanya segmen fintech yaitu GoPay ya. Nah, jadi memang di sini jika kita perhatikan bahwasannya service yaitu dari segmen on-demand service seperti Gojek, GoFood, dan GoSend, ini Gotoh hanya memperoleh di 9 month 2024-nya, ini warna abu-abu ya, yang 9 month 2024-nya ini di angka 45,9 triliun rupiah. Dan di fintech ya ini mencapai 359,8 triliun rupiah. Sehingga ini menjadi 359,8 miliar rupiah. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang menarik ketika memang emiten ini dapat menghasilkan laba yang memang cukup signifikan dari kedua segmen tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk segmen fintech itu seperti GoPay dan mungkin di Tokopedia nanti ada bagian-bagian terkait dengan OVO, mungkin untuk pembayaran secara online gitu ya. Nah, dan segmen on-demand service ini adalah Gojek, GoFood, GoSend, dan produk-produk di Gojek lainnya selain GoPay, seperti misalnya GoMart dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa saya perhatikan bahwasannya manajemen Gotoh optimis bahwa pertumbuhan kencang di segmen fintech dapat berlanjut dengan ekspektasi nominal pinjaman dapat meningkat hingga 2 kali lipat hingga akhir tahun 2025. So, ini menjadi sebuah katalis positif ya ketika memang manajemen itu optimis banget untuk dapat melipat gandakan nih melipat gandakan pendapatan dari segmen fintech hingga 2 kali lipat di tahun 2025. Ini bisa teman-teman hitung bahwasannya kalau 2 kali lipat itu 359 itu bisa diperoleh hingga mungkin di 400-an ya. Itu teman-teman bisa peroleh. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwasannya market share dari Gotoh sendiri di sini pangsa pasar Gojek itu di tahun 2023 mencapai 58% dan untuk pangsa pasar GoFood-nya itu di 2024 sebesar 38%. Dan sebenarnya pangsa pasarnya masih kalah dari GrabFood di 50% dan mungkin nanti di tahun 2025 kedua emiten ini bisa bersaing dengan ketat ya. Karena memang saat ini pangsa pasarnya masih cukup terlampau jauh ya, 38% hingga 50% dan mungkin di tahun 2025 mungkin bisa di angka 40% dan GrabFood di 40%. Sehingga ini bisa menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan kenaikannya bagi emiten Gojek, Tokopedia melalui segmen on-demand service. Seperti itu untuk pro forma key business Gotoh. Nah, mungkin teman-teman di sini bakalan menarik nih ketika kita akan membahas berapa target profit dari emiten Gotoh sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya secara teknikal
di sini ada potensi untuk Gotoh untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, koreksinya ke angka berapa? Itu ke level 68 hingga 71 rupiah per lembarnya. Nah, adapun memang untuk take profitnya itu di level 90 secara teknikal. Di sana kita melihat bahwasannya ada resisten yang mungkin bisa diuji oleh Gotoh sendiri di level 90, dan di sini ada area supportnya untuk teman-teman buy on weakness nih di level 68 dan 71. Dan mungkin ketika video ini diupload, mungkin harga Gotoh itu di range 70-an. Sehingga ini bisa menjadi langkah menarik untuk teman-teman invest di saham Gotoh dalam jangka waktu menengah ya, hingga awal tahun 2025. Dan kalau teman-teman lihat di sana sudah ada yang dinamakan inflow yang memang tidak cukup masif ya, tapi cukup bisa menarik perhatian para investor untuk masuk ke saham Gotoh. Dan dari segi stokastiknya ini sudah overbought, sehingga memang ada potensi untuk Gotoh koreksi di harga. Di sini digambar adalah 77, seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan konsensus Bloomberg dari Gotoh sendiri. Di sini saya menggunakan data dari Bloomberg asli, yaitu Bloomberg Terminal. Nah, di sini untuk target dari 12 month-nya itu di angka 87,3, atau kita genapkan saja di 87 rupiah. Dengan target dari 27 analis mengatakan buy dan dari 36 analis. Jadi sisanya itu mungkin mengatakan hold, netral, ataupun memang market perform ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya menggunakan data-data real, yang mana data-data ini berdasarkan tanggal 12 Desember 2024. Nah, di sini kita bisa lihat saja bahwasannya bahkan ada sekuritas-sekuritas atau institusi yang mengatakan buy dengan targetnya itu di 105. Ini seperti Maybank Investama, dan juga ada PT Indo Premier Sekuritas, serta BRI Dana Reksa itu targetnya di 90, sama seperti target teknikal saya di harga 90. Sehingga dengan overall seperti ini, dengan target-target buy yang cukup menarik, ini saham Gotoh bisa menjadi pilihan dari teman-teman untuk bisa buy ketika dikasih harga koreksi. Ini cukup baik ya untuk saham Gotoh sendiri. Dengan mereka pasti berpikir bahwasannya Gotoh akan menghasilkan mencetak laba sesuai dengan apa yang dikatakan manajemen. Dan mereka pastinya punya asumsi bahwasannya dengan adjusted EBITDA yang sudah menyentuh minus 13 miliar rupiah, ini bisa menjadi langkah dari Gotoh untuk mencapai laba positif dari adjusted EBITDA-nya sendiri. Dan mungkin kalau untuk laba bersihnya, itu mungkin masih butuh waktu untuk mencetak laba bersih yang positif, karena memang ada beban goodwill yang harus ditanggung oleh Gotoh ke depannya. Dan juga untuk Gotoh sendiri memang di tahun-tahun 2025-2026 itu bisa menjadi tahun-tahun kebangkitan dari Gotoh. Seperti itu untuk konsensusnya. Nah, ini adalah daily outlook yang telah tadi kita bahas. Sebenarnya target profitnya di angka 90. Nah, di sini saya ingin memberikan view yang lebih dekat lagi nih untuk emiten Gotoh, bahwasannya memang dari Gotoh sendiri, dari kita melihat secara technical by daily-nya, ada potensi Gotoh untuk menguji tadi supportnya di sini untuk mantul ke 90, dan juga sebenarnya ada potensi Gotoh untuk retest di support keduanya. Nah, jadi teman-teman bisa entry buy itu pertama di area 68 hingga 71, dan mungkin untuk average down-nya di 56 hingga 59. Ini bisa menjadi area entry. Nah, kenapa saya merekomendasikan saham Gotoh? Di sini saya juga melihat bahwasannya dari tanggal 18 November 2024 hingga Desember tanggal 12 itu ada big akumulasi nih. Nah, big akumulasinya ini dialokasikan oleh investor-investor asing seperti mungkin YU gitu kan, dan BB itu hingga mungkin perhitungannya ada lebih dari 1 triliun rupiah. Di sana ada angka 1,4 triliun rupiah akumulasi belinya. Sehingga ini akumulasi yang cukup masif dari investor-investor asing dan investor domestik tentunya, yang menyambut saham Gotoh untuk menyentuh angka 90 di tahun 2024 full year-nya. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin belum ada saham Gotoh, ini bisa dicicil beli, dan mungkin teman-teman yang udah hold dari harga bawah, di harga bawah 70, itu hold saja sangat menarik untuk TP di harga 90 ya, untuk saham Gotoh. Seperti itu ya teman-teman. So, itu tadi pembahasan kita terkait dengan emiten Gojek, Tokopedia Tbk atau Gotoh, yang mana secara teknikal masih sangat menarik untuk rekomendasi buy on weakness, dan secara konsensus dari Bloomberg Terminal, ini sangat positif ya, ketika memang 27 dari 36 analis merekomendasikan buy atau outperform untuk saham Gotoh di range harga rata-rata 87,3 atau 87. Bahkan ada dari Maybank Investment itu merekomendasikan buy di harga 105 take profitnya.
ini menarik banget untuk teman-teman bisa buy atau hold saham Gotoh hingga akhir tahun 2024 nanti. So, seperti itu saja untuk segmen Bedah Porto Saham Gotoh kali ini. Sampai jumpa di segmen Bedah Porto selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.